Kita itu sering banget acting seakan-akan kita Tuhan. Bocoran sedikit. Iblis gak usah susah-susah perang sama kita. Kalau iblis tidak bisa membuat kamu menghujat Tuhan, dan dia tidak bisa membuat kamu menyembah dia akan membuat kamu melakukan kesalahan yang sama dengan dia. Why did the devil get kicked out from heaven in the first place? Karena dia mau menjadi Tuhan. Jadi apa yang iblis akan lakukan? Dia akan membuat kamu berpikir kalau kamu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kamu. Simple kan? Dia cuma harus buat kamu lupa sama Tuhan. Yang penting buat iblis, itu kamu gak tahu siapa Tuhan. Kamu gak kenal siapa dia. Kamu cuma fokusnya sama dunia ini aja, di dunia fantasi ini. Yang soon will perish. And you will perish with it. Kamu jadi sahabatan deh sama dunia. Kalau kamu jadi sahabat dunia, kamu akan menjadi musuh Tuhan. We are so obsessed and blinded dan terlalu fokus dengan apa yang kita mau. We don't even care or bother to ask God what He wants us to do with our life. Kita lupa tanya Tuhan, apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. But we often act as if kita itu bukan kepunyaan atau miliknya Tuhan. Penghalang terbesar kita untuk mengalami atau mengenal Tuhan itu, pernah gak terpikir sama kamu? Dari kamu lahir sampai hari ini, rancangan apa yang sedang kamu kerjakan? Atau rancangan siapa yang sedang kamu kerjakan? Rencana hidupmu sendiri? Atau rencana si pemilik hidupmu? Jalan hidup yang kamu jalani sampai hari ini, apakah masih di jalan Tuhan atau jalanmu sendiri? Itu yang Tuhan tanyakan kepada aku. Pas Tuhan tanya itu ke aku, ya of course aku jawabnya ya, aku ikutin rencana Tuhan lah, rancangan Tuhan yang aku sedang kerjakan. Dan of course aku juga di jalannya Tuhan. And I could literally feel like God was just standing there smiling at me, waiting for me to change my answer. Pas aku jawab itu, Tuhan kayak, masa? Dan Tuhan cuma bilang, kalau kamu memang ikuti rencana aku, kamu mengerjakan apa yang sudah aku rancangkan dalam hidupmu, why are you stressing? Then God continues by saying, kenapa kamu masih berpikir dengan pengertian kamu sendiri? Kenapa kamu masih berusaha dengan kemampuan kamu sendiri? Kalau dengar orang ngomong, let go of control, God is in control, jangan berpikir dengan pemikiran kamu sendiri, jangan berusaha dengan kemampuan kamu sendiri. Dengernya kayak pas saat itu, pas denger itu ya, kayaknya gampang gitu. The thought of letting go of control kayaknya enak gitu. Stress free, kamu gak perlu stress, cause well, all you need to do is let go of control dan just let God ngatur semuanya. But when it comes to actually doing it, pas saatnya praktek, 1 hari 2 hari pertama kayaknya gampang. Tapi sering berjalannya waktu, you kinda go back to doing your old habits, which is being in control. Tanpa kita sadari, kita itu emang udah terbiasa being in control. Kita itu udah terbiasa dengan semua maunya kita yang atur, ikuti apa yang kita udah rencanakan. Kayak pokoknya gue umur segini, gue udah harus begini-begini, gue harus udah punya ini-ini. Pas umur ini gue begini-begini. Apalagi dengan adanya social media and vision board. By the end of this week, by the end of this month, I'm going to do this, and this. I'm going to achieve A, B, C, and D. Ada nggak campur tangan Tuhannya? Di mana keterlibatan Tuhannya? We are so obsessed and blinded dan terlalu fokus dengan apa yang kita mau. We don't even care or bother to ask God what He wants us to do with our life. Kita lupa tanya Tuhan, apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita itu terlalu fokus mendapat apa yang kita mau. Pokoknya gua maunya ini, jadilah kehendakku, bukan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, but we often act as if kita itu bukan kepunyaan atau miliknya Tuhan. Karena kita keseringan mau-maunya sendiri.
jarang banget ikutin apa yang Tuhan mau. Bahkan some of us nggak tahu apa maunya Tuhan because we don't bother asking. Ada dua pilihan yang Tuhan selalu beri untuk setiap orang, including you. Jalan Tuhan atau jalan dunia, rancangan Tuhan atau rancangan iblis, rencana Tuhan atau rencana manusia. Sampai hari ini, sudah sejauh mana kamu berjalan? Apakah masih bersama Tuhan atau jalan sendiri? Kamu tahu Muppets gak sih? Pokoknya boneka yang bisa digerakin pakai tangan gitu lah ya. Oh ya, ini mumpung lagi mangku boneka, tapi bayangin ini boneka yang kayak harus digerakin pakai tangan gitu lah ya. Kalau kamu lihat boneka ini, bisa nggak boneka ini berbicara sendiri, bergerak sendiri, atau beraksi sendiri tanpa campur tangan aku, si pemiliknya? Boneka ini bisa hidup ketika dihidupi oleh si pemiliknya. Dan alur ceritanya pun ada di dalam rancangan si pemiliknya. Dan alur ceritanya pun sudah disiapkan. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hidup kamu itu ngebosenin atau kamu kayak gak ada semangat hidup? Itu karena kamu gak tahu kamu di sini tuh mau ngapain. Kamu itu gak tahu tujuan hidup kamu itu apa sebenarnya. Kalau kita gak tahu tujuan hidup kita itu apa, kita hidupnya tuh akan ngasal. Kayak ikutin arus saja, ikutin apa yang orang tua kita mau, ikutin apa yang teman kita lakuin, just do whatever feels right or good at the time. Pokoknya kayak flowing through life aja gitu, kayak nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu hidup kita mau ngapain. And here's the thing, kita itu nggak bakal bisa tahu tujuan hidup kita itu apa kalau kita nggak kenal atau kita nggak deket sama pencipta kita, sama si pemilik hidup kita. Gimana caranya kita bisa tahu our true identity kalau kita nggak tahu atau nggak kenal siapa pencipta kita? Orang yang kenal siapa pribadi Tuhan akan mengenal dirinya sendiri. Coba deh kamu pikir, do you know who you truly are? Karena kebanyakan dari kita itu nggak kenal siapa diri kita sebenarnya. Karena either udah dicap atau di label sama orang bertahun-tahun, atau merasanya aja udah mengenal diri sendiri. Karena aku sendiri aja masih dalam proses mengenal diri aku sendiri. Karena lagi, untuk mengenal siapa kita harus kenal dulu pemilik kita. And untuk mengenal Tuhan itu bukan cuma sehari dua hari doang. It takes time. Kita itu sangat disayang Tuhan. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita juga ciptaan yang paling mulia karena kita diberi Roh Kudus. So if we believe what other label us to be, atau kalau kita percaya apa yang orang lain katakan tentang kita dibanding perkataannya Tuhan langsung, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Aku punya pesan untuk kamu yang terluka karena kamu di label buruk sama seseorang, and it's very hard for you to let go because that label has been stuck with you for years. Stop fokus sama hal itu dan fokus sama Tuhan. Fokus mencari Tuhan, fokus mengenal Tuhan. And I promise you that you will find comfort and you will find peace. Karena ketika kamu datang ke Tuhan, all you're going to feel is His love for you. And to just even feel His love. Kalau kamu gak nangis, kamu bohong. Just try. Cari Tuhan. Penghalang terbesar kita untuk mengalami atau mengenal Tuhan itu kedagingan kita sendiri. Diri kita sendiri yang menghalangi kita untuk mengenal atau mengalami Tuhan. Karena diri kita, daging kita ini susah untuk tunduk dan taat. Kalau kamu perbesar roh yang ada di dalam kamu, lama-kelamaan daging kamu itu akan semakin kecil, dan lama-kelamaan daging kamu itu akan mati dengan sendirinya. Kalau kamu gak pernah kasih makan roh kamu gak pernah terhubung sama Tuhan, lama-kelamaan daging kamu yang akan semakin besar, dan lama-kelamaan daging kamu yang akan menguasai kamu. Jadilah kamu gak peduli sama Tuhan. Pokoknya cuma, gue senengnya ini, gue maunya ini. Jadi cuma menyenangkan atau memuaskan kemauan sendiri. So on my next video, I'm going to discuss about gimana caranya kita gak menjadi Tuhan dalam hidup kita sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita itu sering banget acting seakan-akan kita Tuhan.
bocoran sedikit. Iblis gak usah susah-susah perang sama kita. Dia gak usah susah-susah pikir gimana caranya supaya kita jatuh. Kalau iblis tidak bisa membuat kamu menghujat Tuhan, dan dia tidak bisa membuat kamu menyembah dia, iblis, dia akan membuat kamu melakukan kesalahan yang sama dengan dia. Why did the devil get kicked out from heaven in the first place? Karena dia mau menjadi Tuhan. Dia berpikir kalau dia sama hebatnya sama Tuhan. Dia berpikir kalau dia lebih jago dari Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakuin, gue juga bisa. Gue juga hebat. Jadi apa yang iblis akan lakukan? Dia akan membuat kamu berpikir kalau kamu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kamu. Vision board, manifesting. Lagi, biarlah kehendakku yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Simple kan? Dia cuma harus buat kamu lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan, pokoknya fokusnya ke diri kamu sendiri. Kamu Tuhannya. Yang penting buat iblis, itu kamu gak tahu siapa Tuhan. Kamu gak kenal siapa dia. Kalau dia bisa lakukan itu, dia udah sukses. Kamu cuma fokusnya sama dunia ini aja, di dunia fantasi ini, yang soon will perish, and you will perish with it. Kamu jadi sahabatan deh sama dunia. Kalau kamu jadi sahabat dunia, kamu akan menjadi musuh Tuhan. Bukan lagi anak, bukan lagi murid, bukan lagi hamba, tapi musuh Tuhan. So, be careful. Di video selanjutnya aku akan membahas lebih dalam tentang topik itu. Karena kalau lanjut di video ini bisa 1 jam. So make sure you subscribe and hit that notification bell, biar kamu gak ketinggalan pas aku post video itu. So, God loves you.